Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asrin rabbi yassir la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah ketemu kembali acara rutinan pengajian malam Kamis. Semoga rutinan ini terus berjalan. Semoga mendapat ilmu manfaat barokah diridhai Allah, amin. Allahumma amin. Ini jam berapa ini? Walaupun jam setengah dua ini. Ini masih ngaji. Alhamdulillah. Karena ini termasuk kewajiban kita untuk mencari ilmu. Sekarang hari raya kurang berapa hari Pak Faruk? Kurang 2 hari apa 1 hari ini? Ini umat Islam menuju fitrah. Katanya syariat ini umat Islam menuju fitrah. Artinya Idul Fitri. Ini artinya hari raya Idul Fitri. Hari yang besar. Ya, hari yang besar untuk menuju kesucian. Lah ini siapa yang suci? Pertanyaannya ini kesucian yang bagaimana? Nah, ini monggo kita diskusikan, mari kita cari tentang keilmuan ini. Apanya yang suci? Terus manusia, bagaimana manusia ini kok bisa suci? Kalau sudah menunaikan ibadah puasa 1 bulan suntuk, terus dikatakan Idul Fitri. Nah ini, bagaimana ini Mas Haris? Kok bisa setelah menunaikan ibadah puasa 30 hari atau 80 hari atau 29 hari, biasa itu. Kok setelah berpuasa terus Idul Fitri? Idul Fitri itu artinya hari raya, hari kebesaran, fitrah, suci. Terus bagaimana ini Mas Faruk? Bagaimana Mas Faruk? Kalau bahasa itu kan sebenarnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa suci ini kan gini bahasanya. Yang suci kan bukan dohiriannya. Jadi ginilah istilahnya. Sebetulnya Allah itu kan tidak ikut-ikutan kepada manusia. Jadi kalau manusia itu benar, tidak melanggar, ya anggaplah puasanya nggak melanggar, kayak gitu, benar. Hatinya ya juga tidak melanggar, ya itu. Makanya yang suci itu kan yang maha suci. Cuman manusianya itu harus yang benar, gitu. Kalau Allah nggak ikut-ikutan ke manusianya, jadi manusianya sendiri yang harus benar, gitu loh. Kalau cuman puasanya yang benar, perbuatannya tidak benar, kan ya bos. Nah, kan itu. Makanya kalau mau ingin suci, ya yang benar yang dikerjakan, gitu. Makanya puasa tidak ngolok-ngolok orang, coreng. Kan ini yang dikatakan suci, yang benar, gitu loh. Makanya kalau cuman puasanya yang mencegah 1 hari tidak makan, cuman puasa lapar dan minum, banyak orang tahu. Lah istilah sekarang kan ada kata-kata, kalau ada orang saya puasa 1 hari, yang benar itu kan puasa Ramadan. Kan gitu, puasa Ramadan kan gitu. Makanya ya kita kalau pingin suci ya benar
apa pekerjaan yang benar ya, yang benar lah istilahnya. Ya puasanya puasa yang benar. Gitu loh, harus itu. Nah, ini menurut Mas Faruk ini suci ini katanya yang benar, manusia yang menjalani kehidupan yang benar. Terus bagaimana yang benar ini? Secara logika yang benar ini yang bagaimana? Itu apakah dengan berpuasa kita benar? Terus dengan kita melakukan sholat apakah kita benar? Terus bagaimana definisi kebenaran ini? Gimana Pak Nasib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menuju ke definisi kebenarannya, seperti misalkan sholat, di Al-Quran sudah diterangkan bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan mungkar, kan seperti itu. Berarti walaupun sholat, tapi kalau kemungkarannya terus jalan, berarti sholatnya kan masih dipertanyakan benar apa enggak. Benar. Nah, kan seperti itu. Saya tidak bilang tidak benar, cuman dipertanyakan kebenarannya. Terus masalah puasa lagi. Nah, puasa juga bukan hanya menahan dari lapar dan haus, tapi juga menahan dari hal-hal yang merusak kesucian atau kefitrahan sebagai manusia. Nah, itu kalau menurut saya. Terima kasih. Ditanya kebenarannya juga. Kalau kita seumpama katanya Pak Nasib melakukan sholat, terus kita tidak bisa mencegah nahi wal fahsya, ini bisa ditanya kebenarannya. Terus berpuasa juga hanya mencegah lapar dan haus, ini bagaimana? Terus menuju fitrahnya ini bagaimana? Katanya fitrah ini suci. Kalau sudah fitrah, hari raya fitrah. Fitrah ini artinya kan suci. Sudah plong, tidak ada dosa, tidak ada apa, tidak pokoknya suci. Karena di dalam puasa itu bulan Ramadan ini pertama rahmat, turunnya rahmat, lalu maghfirah. 10 hari pertama ini rahmat, 10 hari kedua ini maghfirah dari Allah, terus 10 hari ketiga ini babun jannah dibuka, pintu surga itu dibuka. Terus kita fitrah. Bagaimana Mas Haris? Monggo Mas Haris. Enggak, bagaimana ini fitrahnya ini bagaimana? Ini kalau menurut pengetahuan saya artinya ilmu syariat dan ilmu thariqat hakikat kita digabungkan bahwasanya di dalam bulan puasa ini, bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unsila fihi hadzal Qur'an. Itu. Jadi di dalam Ramadan, bulan Ramadan ini diturunkan apa Al-Qur'an. Nah, ini harus kita pelajari. Karena Al-Qur'an ini ada Al-Qur'an Qadim dan Al-Qur'an Jadid. Kita harus pelajari di situ. Maka di situ harus kita baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita harus membaca, Iqra, bacalah. Itu. Jadi kita harus membaca ini bagaimana untuk menuju kesucian. Kalau di dalam syariat ini orang berpuasa 30 hari nanti menuju fitrah. Tapi hakikatnya bagaimana? Nah, gini maka
saya akan sedikit mengulas tentang bagaimana manusia ini menuju hakikat kekasih Allah untuk fitrah. Bagaimana manusia ini menuju insan kamil, artinya manusia yang sempurna, sehingga kita fitrah. Karena di dalam puasa ini, dalam bulan puasa ini nanti ada keterangannya, ini ada nuzulul Quran, ada Lailatul Qadar. Katanya kalau Lailatul Qadar itu ada yang mengatakan tanggal 1 ganjil sampai tanggal 30 ganjil, berarti 1 sampai 29. Ada yang mengatakan dari tanggal 11 ganjil. Ada yang mengatakan dari tanggal 21 ganjil. Lah terus Lailatul Qadar itu kan hanya antara genap dan ganjil. Gitu. Kalau menurut kita ini antara ganjil dan genap. Padahal perhitungannya secara memandang antara ganjil dan genap ini, yang genap ini khusus kepada makhluk. Ada malam, ada siang. Ada laki, ada perempuan. Ada baik, ada buruk. Itu genap pada makhluk. Tapi kepada Allah itu ganjil. Maka turunnya nuzulul Quran, turunnya Lailatul Qadar itu ganjil. Harus bagaimana ini? Ini ada di dalam bulan Ramadan. Kalau kepada sang holik ini tetap harus ganjil. Karena semua yang ada di alam semesta ini, laki-laki, perempuan, malam, siang, itu menuju inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu pengertiannya. Berarti pengertiannya ganjil garut bener ganjil di tanggal. Bukan ganjil tanggal. Kan banyak orang aku udah tanggal. Itu pengertian hakikatnya. Tapi untuk syariatnya itu kebanyakan mengartikan ini tanggal ganjilnya ganjilnya tanggal. Padahal kalau memandang hanya kita perlu berpikir dan memandang. Kenapa ini kok ganjil? Kenapa kok genap? Ada apa di situ? Terus Lailatul Qadar, Lailah itu malam kekuasaan Allah. Lailah Al-Qadar. Kalau kita mendapatkan Lailah Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadru khairum min alfi syahrin. 1000 bulan kebaikannya. Makanya kita ini banyak berduyun-duyun umat Islam iktikaf ke masjid. Monggo bagus. Tapi Lailatul Qadar itu sebenarnya setelah malam. Di malam hari katanya. Apa sebenarnya itu? Itu kita harus mencari yang paling benar, kebenarannya di situ di mana. Ini kalau kita ini merasa malam gelap, maka terbitlah terang. Ada malam, ada siang. Kita malam memang dengan indikasi ya. Itu. Terus bagaimana Lailatul Qadarnya? Turun 2 kali berarti. Itu. Turun 2 kali berarti. Makanya kita itu harus betul-betul afala ta'qilun, afala yaqilun. Akal kita gimana? Apakah malam ini Lailatul Qadar? Itu. Ini ada di Syahrul Ramadan. Unsila hadzal Qur'an mubayyinatin minal huda wal furqan. Itu Pak.
Jadi kita ini harus berpikir, jangan-jangan, wah saya dapat sekarang malam Lailatul Qadar, terang ini alam. Sebenarnya ini ada di ini, terangnya hati ini, terangnya ini. Bangkit dari keburukan, bangkit dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Ini hakikat. Maka di dalam ilmu tasawuf ada 8 tingkatan ini yang harus kita laksanakan. Saya kemarin ini ngaji sampai tamat ini karena saya ulang-ulang, semoga ini nanti bermanfaat bagi kita bagaimana kita menuju insan kamil yang fitrah gitu. Kalau kita ingin fitrah yang sebenarnya, ini harus ada 8 tingkatan ini, 8 tahapan ini. Kalau katanya Pak Nasib, lu kebenarannya ini bagaimana dipertanyakan. Katanya Mas Faruk, terus puasanya benar apa tidak, ibadahnya benar apa tidak. Ah ini. Maka di dalam ilmu tasawuf di sini harus ada mempunyai manusia ini melalui 8 tingkatan ini. Sehingga kita fitrah. Nah ini saya terangkan secara singkat. Yang satu ini tazkiyah, penyucian. Jadi kita ini harus pembersihan. Yang pertama ini kita harus pembersihan, baik pembersihan dari makanan, pembersihan dari badan kita yang dohir, yang batin juga dari dosa-dosa yang pada manusia, kepada alam semesta, kepada Tuhan. Ini kalau kita tidak melalui itu, bagaimana kita fitrah? Itu hanya berpuasa, Mas Faruk, katanya Mas Faruk. Hanya berpuasa menahan dahaga dan lapar ini. Nah ini. Kita harus bersihkan dulu dohir batinnya ini. Itu. Lalu 2 tahalli. Tahalli ini kalau sudah pembersihan, maka kita pengosongan. Pengosongan ini dari dosa. Pengosongan dari bukan tidak mau dunia, tidak. Banyak orang berpikir pengosongan ini tahalli kosong dari dunia menuju akhirat. Loh, bagaimana kita hidup yang sebenarnya kalau seperti itu? Monggo cari kerja, cari dunia sampai tidak mati-mati, katanya di al-hadis. Wala tamutu ta'isu godan itu. Jadi carilah dunia tidak mati-mati dan carilah akhirat seakan mati besok. Tamutu godan. Monggo. Jadi pengosongan ini bukan tidak ingin dunia, ingin tidak. Pengosongan ini bagaimana cara kita untuk mendekat pada Allah. Apa bisa diartikan pengosongan ini jangan merasa memiliki. Nah ini nanti tahapan selanjutnya. Tidak bisa nanti katanya Pak Nasib, pengosongan tidak merasa tidak memiliki. Manusia tetap, karena fitrah manusia, alaminya manusia ada nafsu yang 7 ini. Nafsu ammarah, lawamah ini kan nafsu memiliki. Pasti ada di dalam manusia ini. Apakah pengosongan ini terhindar atau menjauh dari rasa memiliki?
Tidak seperti itu. Tetap manusia ini fitrahnya ingin memiliki anak, ingin memiliki dunia, ingin memiliki istri cantik, ya Mas Faruk, atau mempunyai istri lebih dari 2, ya, ya Pak Rasi? Tetap. Katanya kebenaran. Yang benar. Itu. Nah, ini hanya secara singkat. Lalu tahalli. Tahalli ini pengisian sifat baik. Jadi kita ini mempunyai sifat yang baik-baik, yang mamdudah, yang terpuji. Oh, membantu orang, tidak bermanfaat pada manusia dan alam semesta ini. Pas serang pangkap, pian di ngoreng nekala, mau ngado payah. Punyanya orang diambil, wah ini bahaya. Kita harus mempunyai sifat yang baik, tahalli. Pengisian, diisi. Sifat baik. Lalu tajalli. Tajalli ini tersingkapnya cahaya Tuhan. Jadi kita ini kalau sudah diberi oleh Allah cahaya, terang. Nah ini. Tajalli. Terang bahwa oh ini benar, ini salah. Gitu. Nanti kita ini cara memandang hakul basiroh dalam diri ini, ainul yakin, hakul yakin, memandang cara basiroh. Wah, ini manusia lakaran letujan kal ngakale seumpama. Ini ada ini nanti karena ada cahaya terang. Sudah dibuka oleh Allah. Jadi saddan wa min khalfihim saddan wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ihsanhum la yubsirun, di sini diangkat oleh Allah, dibuka. Jadi di muka ini saddan, tabir. Di belakang min baini aydihim saddan, di kanan di kiri. Tabir ini dibuka oleh Allah sehingga kita tajalli. Ini menuju fitrah. Itu kalau kita ingin sebenarnya keilmuan ini supaya kita ini menjadi fitrah kekasih Allah, insan kamil di situ. Tajalli. Terus lalu mukasyafah. Mukasyafah ini tabir kebenaran. Jadi cara memandang kita, tabir kebenaran ini dibuka. Cara memandang kita ke manusia, ke hewan, kepada apapun makhluk Allah, alam semesta ini dibuka oleh Allah kebenarannya. Oh, bahwa ini dicipta oleh Allah. Apakah baik, apakah buruk? Semuanya ini baik, tidak ada yang buruk. Hanya prasangka kita yang buruk. Hanya cara kita yang kurang baik, katanya Mas Faruk. Kebaikan, kebenaran ini. Monggo, ayo kita jadi mukasyafah. Ini secara singkat. Lalu musyahadah. Musyahadah ini penyaksian. Penyaksian kita kepada diri kita. Kepada Tuhan. Kepada alam semesta ini. Kita saksikan. Maka di dalam syahadat kita sehari-hari, syahadat 2 ini, syahadat ketuhanan dan syahadat kerasulan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini benar. Ini namanya musyahadah. Siapa yang bersaksi dan siapa yang disaksikan. Ini kalau di kitab fikih, di Safinatun Najah sampai syarahnya di Sulam Taufik, wa maknahu asyhadu an la ilaha illallah. Ini ada. La ma'budu illallah bihaqqin illallah. Ini sebatas kalam. Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini masuk Islam. Di fikih.
Ini sebatas kalam. Bagaimana zauq kita? Bagaimana sifat kita? Bagaimana af'al kita untuk penyaksian ini? Musyahadah. Siapa yang menyaksikan dan siapa yang disaksikan? Ini kita belajar. Lalu fana. Fana ini tidak ada keegoan. Jadi di makom fana ini tidak ada keegoan. Kita ini tidak ego. Artinya tidak ada saya. Itu tidak ada. Maka kita ini harus paham di dalam sifatullah yang 7 ini. Yang ma'ani ini. Biar makom fana. Kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Di sini la illallah. La kudrata saya, la kudrata saya, la irada saya, la hayatun saya, la sami'un, la basirun, la kalamun illallah. Itu biar kita makom fana, tidak ada ego. Karena saya ini tetap Allah. Di dalam Al-Quran, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah lidzikri. Ini kebenaran. Ini nyata. Yang saya ini Allah, bukan makhluk. Ini biar kita tidak ego, biar kita di makom fana. Sehingga kita fitrah. Tuh, jadi untuk di fana ini kita harus paham dengan sifat ma'ani. Bahwa sifat itu bukan sifat kamu, sifatnya Allah. Tapi kamu ada di sifat itu. Lalu di sifat itu jangan kamu miliki. Gitu. Jadi saya ini melihat la basirun illallah. Saya tidak bisa melihat kecuali pertolongan Allah. Itu karena walaupunlah mata melihat, kadang mata melihat tapi buta, tidak melihat. Itu semua tetap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lalu bako ini tingkatan atau tujuan terakhirnya ini hidup selalu kehadiran Tuhan. Hidup selalu kehadiran Allah. Jadi sudah. Kalau kita hidup dalam kehadiran setiap detik, setiap waktu, setiap detik kita hadir, kita mendekat pada Allah, ini namanya makom bako. Nah ini baru kita yang namanya fitrah. Baru kita yang namanya mempunyai atau ketemu Lailatul Qadar. Sehingga puasa kita tidak merasa kita ini berpuasa. Sehingga kita ini bersolat tidak merasa bersolat. Kita bersodakoh tidak merasa bersodakoh. Kita haji tidak merasa haji. Karena hakikatnya itu ma'rifatullah. Hakikatnya ma'rifatun nafs dan ma'rifatullah. Maka kita lalu suci. Kalau memandang, cara memandang kita, makanya kita ini harus paham antara ganjil dan genap ini. Di dalam diri ini ada ketuhanan, ada ganjil. Di dalam diri ini ada manusiawi, genap. Itu maka di dalam Al-Qur'an ini ketuhanan wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa fi anfusikum afala tubsirun. Kan jelas. Di dalam diri ini ada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pengabdian. Ada yang namanya usaha, af'al. Ada yang namanya sifat, asma. Ini harus kita belajar
yang betul-betul. Ini yang namanya fitrah. Fitrah ini suci. Itu kalau kita sudah kehadiran, selalu kehadiran Allah, kehadiran Tuhan. Ini yang dinamakan manusia insan kamil. Sehingga makomnya itu makom kekasih Allah. Innal awliya'a la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak mempunyai rasa takut dan gentar. Karena kalau sudah hidup dalam kehadiran ilahi, tidak ada ketakutan. Sudah tidak ada keraguan. Sudah plong. Gitu. Jadi ayo kita yang ngaji ini monggo memang betul-betul belajar atau hidup menuju ketentraman ini, menuju kebahagiaan, ketentraman, hidup yang enak. Ala lillahi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Kalau ilmu itu bermacam-macam, supranatural, banyak kesaktian, ilmu gaib, ilmu ini monggo belajar. Tapi spiritnya, ilmu ketuhanan ini harus dipakai. Kalau kita tidak mempunyai ilmu spirit ketuhanan, bagaimana kita hidup yang bahagia? Tidak bisa. Bagaimana mencapai manusia kamil, sempurna? Tidak bisa. Bagaimana kita mencapai kekasih, menjadi kekasih Allah? Ini semua menuju inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu tetap dari Allah. Gitu. Maka di situ ada kisah Nabi siapa itu? Nabi Musa bangkit dari ibadah. Saya ya Allah sudah ibadah pada ajunan, kepada panjenengan ya Allah. Sholatku, puasaku itu sudah saya lakukan. Tapi Allah menjawab, saya tidak perlu itu Musa. Puasamu untuk kamu, sholatmu untuk kamu, sedekahmu untuk kamu, semua untuk kamu, zikirmu untuk kamu. Tapi untuk saya ini, ayo monggo, keluarkanlah, kembangkanlah rasa kasih dan sayang pada makhlukku. Itu. Kalau ini diperdalam ini, seperti sholat, seperti haji, seperti puasa, ini sebenarnya ini kasih sayang. Sebenarnya semua ini tetap kasih sayang. Kita ini diberi hidup oleh Allah, memang kasih sayangnya Allah. Diberi nafas ini kasih sayangnya Allah. Kita harus mempunyai kasih sayang juga. Kenapa nafas kita keluar masuk? Ini harus mempunyai kasih sayang. Kalau kita masuk nafas tidak mempunyai kasih sayang, meledak. Meledak, gak bisa. Harus kita keluarkan dulu. Lalu kita hirup lagi, keluarkan lagi. Ini semua kasih sayangnya Allah. Maka di dalam batiniah kita yang namanya paru-paru, jantung, ini bekerja dengan sendirinya. Karena ini sudah kudrat dan iradatnya Allah. Ini kembali Pak. Baru kita suci. Itu menurut keterangan di sini. Semoga keterangan ini berguna, manfaat untuk hidup kita ini. Biar kita ini hidup ini tidak terombang-ambing. Hidup kita ini sudah tegak,
bagaikan alif lurus. Itu maka rahasia di dalam ini lafaz Allah alif lam lam ha ini kita harus tahu. Kenapa Bismillahirrohmanirrohim alifnya kok tidak ikut? Bismillah ini kok langsung ke lam? Bismi masa Allahu. Kemana alif ini? Ini kan rahasia alam semesta Bismillah ini. Dengan menyebut nama Allah, ini kan rahasia. Allahnya alifnya kok hilang ini. Ada apa? Terus di dalam awal kok ada ba? Dari titik bikana makana biyakunu ma yakunu. Dengan titik ba ini alam semesta ada. Diadakan, akan ada, setelah ada. Bikana makana biyakunu ma yakun. Itu biar sampean nanti cara memandang ilmu hakikat ini, ilmu tasawuf ini memang betul-betul nah ini kebenaran. Kebenaran yang dicari ini. Nanti kita menyalahkan ini sampai kapan? Nah ini sampai kapan? Monggo ayo kita dengan keilmuan, ayo kita mengkaji, membaca Iqra. Makanya Iqra kitabak di dalam Al-Qur'an ini kitab Iqra kitabak. Bacalah kitabmu. Kitabmu ini yang mana? Apakah Al-Qur'an jadid ini? Apakah Al-Qur'an qadim ini? Alam semesta ini? Bagaimana Iqra kitabak? Bacalah kitabmu. Nah ini. Monggo bacalah ini. Kitabmu ini. Maka man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengetahui dirinya akan mengetahui Tuhan. Tuhannya yang sebenar-benarnya. Tapi jangan lupa mengetahui Tuhan itu bukan Tuhan Allah Dzatullah. Ini di dalam Al-Qur'an pun juga dilarang berpikir tentang dzat apalagi memandang. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Ini dilarang. Banyak sebenarnya pertanyaan pada saya ini tentang ini banyak. Ini sebenarnya jawabannya di tahapan 1 sampai 8. Nah, monggo kalau ada yang nyambung atau yang memberi pendapat yang lain, monggo, Pak Haris. Kalau ada pertanyaan bagaimana? Monggo. Ini suruh diulang. Yang pertama ini tazkiyah. Tazkiyah ini pembersihan. Pembersihan raga dan jiwa. Tazkiyah ini penting karena tingkatan pertama ini kalau raganya ini tidak dibersihkan, tidak mandi, tidak apa kan kurang sehat untuk ibadah itu. Berarti lo kasih sayang. Tidak kasih sayang. Intinya kasih. Tidak betul. Memang ada alur-alur cara-cara seperti apa orang yang bertapa tidak mandi tidak ada, monggo. Tapi di sini tazkiyah. Mau nyeser, tidak sayang pada yang dohirnya ini. Yang irodatnya, kudrat irodatnya Allah ini yang dohir juga kudrat irodat. Ini. Lalu kedua ini takholli. Takholli ini pengosongan. Pengosongan. Lalu tahalli. Tahalli ini pengisian sifat-sifat baik. Jadi sifat buruk ini mohon maaf memang manusiawi. Ada nafsu yang 7 ini. Ada nafsu amaroh, lawama, mulhima ini. Lalu mutmainnah yang tengah-tengah.
Setelah mutmainnah baru ini nafsu yang baik. Rodiyah, mardiyah, kamiliyah. Ini. Lalu tajalli. Tajalli ini tersikapnya cahaya Tuhan. Tajalli, sudah. Tajalli ini memandang, oh ini korek. Korek ini ada apinya, ada ininya, oh banyak ini. Cara memandang. Sehingga tajalli ini terang. Pun memandang Allah, ini bagaimana secara dohir dan batin ini supaya Allah ini terang. Bagaimana kita melihat alam semesta ini? Oh melihat Pak Haris. Pak Haris kok hidup ya? Kok bisa mendengar ya? Kok bisa ini? Ada apa? Ini. Nanti kalau sudah tajalli, ini bisa terang. Bukan hanya Pak Haris, mohon maaf. Memandang atau melihat kebatinan atau melihat alam gaib, tidak. Tajalli ini semua alam dipandang. Tajalli. Dipandang dari segi fisikanya juga. Semuanya dari fisik, walaupun fisika, metafisika, semua itu dipandang. Ini tajalli. Ini sudah ranahnya, semua ini tetap ranahnya Tuhan, ranahnya Allah. Kalau sudah kita diberi oleh Allah tajalli, apa yang tidak bisa kita pandang? Gitu. Melihat jin, melihat malaikat, melihat bidadari, semua bisa kalau tajalli. Ini sudah ranahnya, sudah pemberian. Lalu mukasyafah. Mukasyafah ini baru kalau sudah tajalli dibuka kebenaran oleh Allah. Ini sudah ranahnya Allah semua. Mukasyafah. Kebenaran dibuka. Oh, iya ya. Ini batu ini menyimpan rahasia, menyimpan mistik, menyimpan kebenarannya ini bagaimana? Ini kebenarannya ini. Oh ini sudah keagungan Allah. Ini sudah kekuatan Allah. Kita tidak terikat pada benda. Kita tidak terikat pada makhluk. Ini sudah mukasyafah. Kebenaran terbuka. Lalu musyahadah. Penyaksian. Nah ini. Sudah tingkatan hawasul hawas. Bukan sudah tingkatan am ini. Sudah hawasul hawas, penyaksian. Penyaksian pada diri. Oh saya ini begini. Oh saya ini dilahirkan begini. Oh saya ini harus begini. Nanti pulangnya bagaimana? Penyaksian pada diri dan penyaksian pada Tuhannya. Oh siapa Tuhan saya ini yang sebenarnya? Di mana Tuhan saya? Maka mencari Tuhan itu kan banyak teman-teman. Dulu saya waktu belajar toriko, belajar berjalan sampai bertapa begini sampai sudah ke ke kuburan, ke orang-orang tertentu. Nah ini baru musyahadah. Pencariannya ini sebenarnya di mana? Ini memang mohon maaf, memang manusia ini banyak cara untuk musyahadah. Ada teman-teman bertapa di pujuk, kan itu. Ada bertapa di atas pohon, ada bertapa begini-begini. Inginnya bagaimana? Apakah ingin kesaktian, supranatural, apa ingin spirit? Ini penyaksian. Jadi penyaksian di sini, maka ikra kitabak. Bacalah kitabmu. Pencariannya ini sebenarnya pencariannya ini tentang diri. Ini penyaksian. Sehingga apa? Sehingga syahadatmu jelas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Secara syar'i ya, ini hanya berkalam. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan illallah. Saya bersaksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Nah, ini siapa yang bersaksi dan siapa yang disaksikan. Kalau ilmu betul-betul ilmu ngaji tasawuf, tauhid bisa. Karena di dalam alam semesta ini tidak ada hanya saya. Asyhadu alla ilaha illallah. Lalu saya ini menyaksikan wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini kalau dibahas ini seakan-akan nanti kita mohon maaf syirik. Tapi tidak kalau dengan keilmuan. Dalam. Saya pernah disuruh membahas ini. Tapi mohon maaf nanti kalau pikiran kita ini nanti tidak menerima, bahaya. Ini sudah pemahaman di dalam musyahadah. Penyaksian pada Rasulullah yang sebenarnya, penyaksian pada Tuhan yang sebenarnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau diterangkan di sini, wah, ini nanti berbahaya pada masyarakat am. Lalu fana. Kalau sudah musyahadah lalu fana. Kita ini kalau sudah fana, sudah ego ini luluh. Tidak ada keakuan. Ini yang bahaya ini ana. Karena iblis ini ana. Ana khalaqtahu min narin, ini iblis. Wa khalaqtahu min tin. Ana ini sebenarnya anallah. Saya kata Allah. Kalau ana ini bukan kamu. Iblis mengatakan di dalam Al-Quran, khalaqtani ana. Ana khalaqtahu minna, ana khalaqtani min narin, khalaqtahu min tin. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, iblis. Tapi pertanyaannya, iblis hidup dari siapa? Nah, ini antara sisi baik dan buruk. Yang genap ini. Cara memandang kita ini buruk, iblis. Kan begitu. Kebenaran malaikat. Lah terus yang menghidupkan iblis ini siapa? Yang menghidupkan malaikat ini siapa? Nah, maka kita harus lari ke ganjil. Qul huwallahu ahad di situ. Tunggal. Kalau kehidupan alam semesta yang namanya makhluk ini tetap genap. Maka ruh ini bukan bukan makhluk. Karena ruh ini tidak ada malam, tidak ada siang. Ruh ini tidak ada laki-laki, tidak perempuan. Karena wa nafakhtu min ruhi. Ini kan banyak perdebatan kemarin ini. Wah, makhluk, selain Allah makhluk. Dikatakan begitu. Berarti ruh selain Allah, betul memang ruh selain Allah. Tapi wa nafakhtu min ruhi. Kalau makhluk tetap ganjil. Genap. Itu. Maka di sini luluhnya ego di sini kita harus paham tentang sifat ma'ani. Sifat yang 7 ini. Belajar monggo. Monggo belajar sifat yang 7 ini, dikembangkan dalam hati, dikembangkan dalam zauq. Rasa kita ini bagaimana cara untuk fana. Lalu bako. Nah, ini bako. Bako ini sudah kehidupan istimewa. Karena apa? Kehidupannya selalu kehadiran ilahi. Kehadiran Allah. Maka benar wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa aqrabu min hablil walid. Allah dekat. Lebih dekat dari urat lehermu. Itu kehadiran ilahi. Contoh kamu seumpama sampean ini sekarang makom bako. Loh, saya ini sekarang ngaji.
Lah, kenapa saya menghadap barat? Kok bisa duduk ini, bisa bicara ini? Nah, ini kehadiran. Oh, ini saya dikasih hidup oleh Allah, dikasih kekuatan oleh Allah, dikasih bisa mendengar, bisa mencium, bisa melihat, bisa berbicara. Ini kehadiran Allah. Sebenarnya masalah keilmuan seperti ini tidak sulit. Tergantung hati dan zauq kita ini rasa. Tapi ilmu ini kalau tidak dibuka oleh Allah tidak bisa. Nah, ini makom tajalli. Cahaya kebenaran ini saddan ini kalau sudah tidak diangkat oleh Allah tidak bisa. Apakah saya merasa bisa? Tidak. Kalau di makom fana. Saya bisa, katanya Pak Nasib sama Mas Faruk, saya bisa. Begini-begini. Ah, ini tidak makom fana namanya. Makom fana ini saya tidak bisa apa-apa. Saya tetap semua pertolongan dari Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu Mas Haris. Nah, sehingga kita makom bako selalu kehadiran ilahi. Ini sudah jadi kekasih Allah. Maka innal auliya'a la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau sudah kehadiran Allah tidak ada yahzanun, tidak ada keraguan dan tidak ada ketakutan. Seumpama sampean hidup sekarang ini. Wah, besok nanti saya makan apa? Anak saya makan apa? Istri saya makan apa? Ini waswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas ini. Kalau sudah kehadiran Allah tidak bisa ini seperti itu. Prasangka-prasangka itu. Sudah kosong, sudah tidak ada. Karena semua tetap Allah yang memberi, Allah yang memberi rezeki, Allah yang beri sehat, Allah semua. Ini namanya makom bako. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan. Itu. Ini namanya manusia insan kamil, manusia sempurna. Manusia fitrah. Sudah suci. Tidak ada dosa. Tidak ada pahala. Tidak ada keinginan ke surga. Tidak ada takut siksa dan neraka. Tidak ada sudah. Ini sudah bako. Maka banyak orang-orang hakikat tasawuf, oh neraka tidak ada, surga tidak ada. Sebenarnya di situ. Bukan neraka dan surga ini tidak ada, tetap ada. Nanti setelah kematian, nanti setelah ada. Kemarin itu ada yang bilang sisa kubur tidak ada. Nanti saya yang ini apa? Memang kalau makom-makom sudah bako ini sudah tidak ada semua memang. Ini namanya bukan tidak ada tetap ada. Pembalasan itu tetap ada. Salah ada hukuman. Al-Quran sudah jelas itu di surat Al-Waqiah ini sudah jelas. Gitu. Memang kuburan ini di sini sebenarnya iya hakikatnya makom bakoknya ini. Kalau sudah makom bakok ini sudah tidak ada siksa, tidak ada pahala, tidak ada surga, tidak ada neraka. Ini makomnya. Tidak ada salah. Ini sudah kehadiran ilahi. Yang benar yang salah semua tetap ditujukan kepada Allah. Ini makom namanya makom bako. Ini kalau dibahas secara mendalam monggo. Kan banyak sekarang di YouTube ini menerangkan tidak ada neraka, tidak ada surga, tidak ada begini. Ini sudah makom bako kalau memang betul-betul orangnya makom bako. Takutnya Mas Faruk mohon maaf seperti sekarang ini saya ini hanya berbicara. Takut makom meleko. Hanya tahu berbicara saja Mas Haris. Silakan. Ya.
Ya, biar monggo. Assalamualaikum. Dari 8 penjelasan tadi untuk menuju fitrah itu. Biar kita ini kan manusia semuanya ingin tahu ketuhannya yang sebetulnya. Sekarang kan kadang-kadang orang menerangkan itu kan cuman bicara istilahnya itu aja kan gitu loh. Makanya kalau kita betul-betul ingin mencari Tuhan, itu biar kita ndak ibaratkan lampu, bukan mencari cahayanya ini. Cukup mencari cahayanya ini. Ini kok lampu ini dari mana? Dari mana? Nah, berarti di dalam 8 inti itu yang paling utama manusia tuh harus mengenal dulu. Nah, cara mengenalnya ya harus dari keilmuan, harus belajar. Makanya semua termasuk pembersihan, masuk tajel, harus segala-galanya yang lapar itu nanti akan datang dengan sendirinya. Kalau sudah melalui tadi itu. Karena apa? Sekarang kan banyak mencari Tuhan kayak Nabi Musa, karena nurnya sangkanya itu Tuhan gitu loh bahasanya. Kan banyak kan begitu. Makanya carilah yang sebetulnya. Lah makanya belajar ini harus mencari ilmunya, harus tahu. Kita sembahyang ndak ngawur sembahyangnya, sholat ndak ngawur sholatnya. Jadi harus tahu dulu apa yang kita cari ini, yang kita sebut-sebut ini di mana, bagaimana caranya gitu loh. Makanya ndak ngawur gitu loh. Makanya terjadilah nanti pembersihan diri, terus tidak teraku, akan terjadi dengan sendirinya. Insyaallah seperti itu mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Faruk, bagaimana kita mencari Tuhan? Sebenarnya ini mencari Tuhan ini begini. Di dalam Al-Qur'an itu diterangkan di surat Al-Baqarah ayat kedua, alif lam mim dalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Pertama. Lalu kedua dijawab alladzina yu'minuna bil ghaibi. Gitu. Alif lam mim tineng utawi alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradihi alif lam mim. Di tafsir Jalalain. Di tafsir Sawi juga begitu, di tafsir Ibnu Katsir juga begitu, di tafsir Munir juga begitu. Allahu bimuradihi alif lam mim. Tapi di dalam Mamba'usil Hikmah diterangkan alif lam mim ini. Apa alif lam mim ini? Itu. Lalu hudan dalikal kitabu la raiba fi ini semua alam semesta, dalikal kitab Al-Qur'an la raiba fi, tidak ada keraguan. Hudan lil muttaqin, jadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Lah ini dijawab, yang takwa ini siapa? Lah ini Mas Faruk, mencari Tuhan. Pertama ini bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, tapi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, rukun Islam. Mencari Tuhan, penyaksian. Itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina orang banyak utawi wong akeh. Yu'minuna iku yu'minuna podo iman, percaya sapa wong akeh bil ghaibi, dengan gaib. Nah ini nih. Dengan gaib ini bagaimana? Padahal di ilmu tasawuf Allah itu tidak gaib. Wal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batinu. Bagaimana ini? Pencarian Tuhannya ini. Biar kita nanti sholatnya benar. Bagaimana nanti kita puasanya benar. Bagaimana kita nanti hajinya benar. Bagi gaib yang am, Allah ini tidak gaib. Kalau sudah mencapai hakikat ilmu yang sebenarnya, Allah itu dhahir.
Tapi dohirnya itu bukan dat. Mohon maaf. Kadang orang-orang ini salah paham ini. Mengaku dirinya Tuhan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa fi anfusikum awalas tubsirun, ini saya Tuhan. Jangan, Fir'aun Raja Namrud ini mengaku Tuhan. Jangan. Di dalam kita ini ada asma'nya, ada af'alnya, ada sifatnya, tapi datnya tidak. Makanya Nabi Musa pencariannya ini disangka nurnya. Nurnya itu datullah. Maka yang benar ini yang siapa? Yang Nabi Ibrahim, pencari Tuhannya ini tidak menemukan. Wah ini bulan Tuhan saya. Wah ini matahari, ada siang ada malam. Oh bukan. Sehingga Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Pencarian Tuhannya. Jadi katanya Nabi Ibrahim, oh ini Tuhan bulan ya malam. Oh kenapa kok siang tidak ada? Berarti masa Tuhan tidak ada? Lalu siang ada matahari yang lebih besar. Wah ini Tuhan saya. Terus malam kok tidak ada lagi matahari? Oh berarti bukan Tuhan saya. Sehingga apa Nabi Ibrahim? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Jadi benar di dalam Al-Qur'an, khalaqallahu samawati wal arda fi sittatin tsumma stawa 'alal arsy. Meliputi. Tuhan ini meliputi sampian, meliputi alam semesta. Ini saya. Maka katanya Tuhan, katanya Allah, kamu dan aku ini sebenarnya lain. Tapi aku adalah kamu, kamu bukan aku. Nah ini. Kamu dan aku, katanya Tuhan, katanya Allah lain. Makhluk dan kholik itu lain. Tapi aku adalah kamu. Ini sifat ma'ani. Tapi kamu bukan aku. Ini datullah. Yang ahad. Yang kamu adalah aku ini wahdahu la syarikalah. Ilahukum ilahu wahid itu. Tapi kul huwallahu ahad itu aku. Maka ada ahad, ada wahdah, ada wahid. Itu kalau orang ngaji yang paham, Pak. Artinya yang benar. Cari bagaimana cara mencari Tuhan? Monggo Iqra kitabak. Alam semesta ini bacalah. Lalu kitabak diri kita ini bacalah. Kenapa harus Iqra? Ini. Kenapa perintah Iqra ini harus? Karena kalau kita tidak membaca ya tidak bisa. Ayo monggo, kalau secara tidak langsung orang ini jelek, mohon maaf, perampok atau maling, apakah cara memandangnya ini, wah ini orang jelek, ini ahli neraka, apakah seperti itu? Jangan memvonis, kita ini tidak punya hukum. Sudah ini hukumnya Allah semua. Banyak cerita-cerita di Usfuri ini orang-orang ahli, mohon maaf, ahli-ahli zina, ahli-ahli judi, ahli perampok, ahli maling, ini jadi kekasih Allah. Tapi banyak cerita ini orang-orang yang ahli ibadah malah kafir. Ini ada kitabnya di Usfuri. Cerita-cerita seperti itu. Fa'alul lima yurid, katanya Allah ini yang jelas. Semua ini fa'alul lima yurid. Semua kelakuan sampian ini tuduh ini fa'alul lima yurid. Saya yang menginginkan. Kalau kita ngaji nanti sampian nanti kalau ngaji terus insya Allah paham. Insya Allah nanti dikasih oleh Allah yang namanya ini tajalli. Ini
semoga, mohon maaf ini, semoga walaupunlah saya ini ya harus apa namanya di makom fana tidak ada ego. Saya ini hanya menyampaikan, kemarin ada teman-teman ngaji pada saya ini, loh pembicaraan sampian ini Pak Ustadz bukan sampian. Ini. Nah, ini bagaimana cara untuk menyikapi itu? Memang betul. Saya ini bukan pembicaraan saya ini. Kalau di makom fana. Kalau di makom am, iya pembicaraan Pak Rosid ini berbicara, Mas Faruk berbicara, tapi di makom fana. Ini pasti. Itu jadi cara memandang, cara mencari Tuhan ini sebenarnya ada di sini. Yang paling tepat berarti harus mengacu ke man arofa nafsahu Fakot arofa robbahu. Itu cara untuk Gitu. berarti bukan diri yang ini bahasanya. Kita ganti lagi diri itu, bukan Betul. diri yang dohir gitu loh bahasanya. Itu. Maka Tepat itu. kalau berbicara diri Mas Faruk ini kan banyak. Ada diri adamiyah dohir, ada diri batiniyah. Kan umumnya diri Itu diri kalau orang am iya. itu makanya kita Kalau orang am ini di diri ini. Tidak, diri ini banyak macamnya. Ada 4 macam. 4 macam diri. Ada diri adamiyah yang berfungsi sebagai wadah. Yang terdiri dari 4 anasir, unsur. Angin, api, udara, angin. Lalu terjadilah ini. Nur Muhammad. Lalu yang gaib, yang batin di dalam ini. Ada paru-paru, ada semua, ada ginjal ini di dalam, tidak kelihatan matanya ini. Tidak kelihatan ainul yakin ini. Basiroh, bukan basiroh, pandangan mata ini. Lalu batin, apa gaib? Seperti perasaan hati, lintasan, akal. Apa rasa, ini batin. Lalu sir, nih ada diri, ada 4. Kalau berbicara diri, ini nanti ngaji selanjutnya. Kalau berbicara diri ini nanti kita banyak harus tahu yang gaib ini yang bagaimana, yang dohir ini yang bagaimana. Ini katanya Mas Faruk bukan hanya diri-diri adamiyah ini, kadang kita cara memandang ini dengan cara dohirnya saja. Yang kelihatan kelihatan mata ini, padahal mata basirohnya memandang, cara memandang ke dalam ini lain. Gitu. Jadi untuk mengenal Allah ini harus mengenal dirinya. Diri yang bagaimana? Ya monggo diri yang 4 ini. Diri yang adamiyah, yang dohir, diri yang batiniyah, diri yang goibiyah, lalu sirriyah. Maka di dalam ilmu Jawa ini 4 kelima pancar. 4 kelima pancar. Dalam fisika, dalam diri terdiri dari DNA. Ya, kalau kita belajar fisika, di dalam diri ini ada berapa ribu DNA, dan di dalam DNA itu ada beribu-ribu sel, dan di setiap sel itu bisa menyimpan triliunan data. Jadi untuk mengkaji itu semua ya, molok betul-betul dibaca, dikaji, ya kita tidak akan tahu. Itu dari hal satu kecil aja menurut ilmu fisika, belum lagi ditinjau dari ilmu-ilmu yang lain. Jadi ya perintah Iqra, perintah baca kitab itu ya harus kompleks, harus dibaca dari berbagai sisi. Itu maksudnya.
Ya menambah sedikit. Ya bahasanya kan begini. Bicara masalah diri ketika Pak Rosid tadi, karena kita ini kan apa namanya yang mencari kata-kata orang sekarang jati diri. Bahasanya diri itu yang kan kata Rosid ada yang dohir, ada yang batin kan gitu, ada yang goib kan, ada yang kan gitu. Makanya yang di paling intinya kan di kehidupan, yang hidup bahasanya. Makanya kalau kita ini di luar didohir kan dihidupkan kan gitu. Makanya belajarlah dari situ, insya Allah nanti kan akan tahu dengan sendirinya. Kita nggak bicara masalah istilahnya perincian satu-satunya, simpulannya kan gitu. Kehidupan alam ini dan manusianya kan dihidupkan gitu loh maksudnya. Kehidupan yang sebetulnya gitu loh maksudnya. Makanya akan dibukakan nanti semuanya itu kalau memang orang itu sudah ke sana gitu. Karena ini pelajaran untuk menarufan nafsahu ini dalam sebetulnya gitu. Makanya butuh pengkajian dan pengkajian. Makanya kalau kita mencari barang yang hidup ya itu gitu loh bahasanya. Jangan cari yang dihidupkan. Gitu. Makasih Pak Rosid. Ya, ini sebenarnya kita jangan terlalu rumit untuk menafsirkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Katanya Pak Nasib kalau di fisika ini beribu-ribu, malah bertriliunan. Karena memang harus dibaca. Artinya begini, kalau di dalam dohiriyah manusia ini ada sel-sel, ada otaknya ini bagaimana ini? Ini hanya di dohiriyah Pak. Atau di batinnya di dalam otak. Padahal man arafa nafsahu ini harus membaca, harus tahu tentang diri yang sebenarnya ini. Kalau kita tidak ikro, kita tidak bisa. Itu. Jadi Mas Faruk mohon maaf. Diri ini kalau kita membaca man arafa nafsahu ya harus dohir batin. Jangan membaca hanya yang hidup. Yang hidup ini. Ya memang yang hidup ini kan ruh. Tapi ruh kalau tidak diwadahi ini, tidak diwadahi adamiyah, tidak bisa seperti ini. Seperti orang mati ruhnya sudah kembali. Jasadnya kembali ke tanah, ke bumi. Lo layak pakai di tina aki sudah ditinggal. Jadi cara membaca ini memang antara Nur Muhammad dengan Ruh Ahmad. Makanya kita kaji ini segitiga ini Ahad Datullah ini Ahmad Ruhullah, Muhammad Nurullah. Cara membaca kita ini, ya monggo baca ini. Tapi kalau Datullah, ini tidak bisa dibaca. Lalu Ruhul Ahmad. Lalu Nur Allah Muhammad. Itu maka di sini ini ada Nur Muhammad, Nurullah, Nur insan ini. Nurullah ini ruh. Nur Muhammad hidup ini, jasad semua ini. Nur insan ini hidup jiwa yang sebenarnya. Jiwa yang hidup. Itu. Jadi membaca man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ini monggo ayo kita kaji, monggo kita ikro kitabak, ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Cara membaca ini ayo dengan cara dohiri ya katanya Pak Nasib. Oh urat, oh ini pikiran, ini uratnya mata ini bagaimana? Ini memandang. Saya bisa berbicara ini berapa ribu frekuensi ini. Kalau kita kaji. Sampai
nada yang terendah. Ya, nada yang tertinggi nanti ini. Nah, ini yang jadi pemahaman kita, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka di dalam tahapan ke-8 ini monggo ayo kita pelajari yang betul. Nanti satu-satu tazkiyah, tahalli, tajalli, mukasafa, musyahadah, fana dan baku. Ini insya Allah nanti sampian jadi orang insan kamil, manusia yang sempurna, jadi kekasih Allah. Semoga amin. Allahumma amin. Monggo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau diteruskan monggo diskusi.